Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri Prasetyo Tripambudi, mahasiswa Politeknik Negeri Subang dari Prodi Keperawatan dengan nomor pokok 1040/2004. Pada kali ini saya akan menjelaskan dan meresum mengenai isi materi dari buku Pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi yang dikarang oleh Dr. Ujan Chandra, SSH, MH, MIP. Adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab, yaitu bab pertama, orientasi terhadap pendidikan Pancasila, bab kedua, memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, bab ketiga, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, bab 4, memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma, bab kelima, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila, bab keenam, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, bab ketujuh, memahami demokrasi Pancasila, bab ke-8, memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab ke-9, memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bab ke-10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun resum dari per bab sebagai berikut. Resum bab pertama. Dalam orientasi terhadap pendidikan Pancasila ada beberapa yang harus dipelajari. Salah satunya landasan-landasan Pancasila seperti landasan yuridis, kultural, historis, sosiologis, dan filosofis. Tujuan dari pendidikan Pancasila yang pertama, tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Kedua, tujuan pendidikan nasional adalah membentuk watak kebangsaan yang bermartabat dan mengembangkan kemampuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Resum bab 2. Sejarah Pancasila tidak lepas dari bangsa Indonesia karena Pancasila lahir dari perjuangan bangsa Indonesia. Dimulai dengan Pancasila Prakemerdekaan, di mana Pancasila dimulai dari organisasi BPUPKI sebagai salah satu cikal bakal Pancasila, yang dimana didorong dari sebuah peringatan di mana para pemuda bangsa Indonesia bersumpah yang dikenal dengan Hari Sumpah Pemuda. Pancasila dalam era kemerdekaan, di mana Pancasila disahkan berbarengan dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan pada hari kemerdekaan dan terus berlangsung sampai sekarang. Resum bab 3. Pancasila sebagai sistem filsafat yang memiliki arti bahwa Pancasila diangkat dari pandangan hidup, kepribadian, budaya, dan kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat diambil dari sila-sila Pancasila itu sendiri, sebagai Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis, dan Pancasila yang bersifat hierarki dan piramidal. Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia tidak akan pernah lepas atau berubah dari waktu ke waktu karena Pancasila sistem filsafat diambil dari nilai dan kehidupan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Resum bab 4. Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma mempunyai arti bahwa Pancasila menjadi dasar dari nilai sosial dalam bermasyarakat dan beretika yang baik kepada sesama dalam bertata krama yang baik sesuai Pancasila serta sebagai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan nilai, norma, dan moral dalam Pancasila saling berkaitan, di mana nilai sebagai kualitas yang bermanfaat bagi kehidupan yang didukung dengan norma-norma sebagai patokan, ketentuan, dan batasan dalam melakukan sesuatu. Moral sebagai bentuk dari hasil nilai dan norma yang dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Resum bab 5. Dalam memahami muatan yang terdapat dalam sila-sila Pancasila, perlu diperhatikan dengan beberapa hakikat. Adapun isi dari muatan sila Pancasila itu sendiri, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yakin adanya Tuhan yang Maha Esa dan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanusiakan manusia dengan baik sesuai nilai dan norma dalam Pancasila. Yang ketiga, persatuan Indonesia, memperkuat persatuan bangsa tanpa adanya perbedaan suku, bangsa, dan ras. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam segala masalah harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menegakkan keadilan bagi masyarakat dan orang lain dengan adil tanpa melihat suku, ras, budaya, dan adat yang ada. Resum bab 6. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia yaitu meningkatkan harkat dan martabat yang senantiasa membutuhkan bantuan dari orang lain dan membutuhkan suatu lembaga untuk melindungi hak-haknya dan orang lain. Ada beberapa ideologi yang terdapat di dunia, yaitu ideologi Pancasila, ideologi liberalisme,
ideologi konservatif sosial, komunisme, dan ideologi fasisme. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai jati bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Resum bab 7. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang di dalamnya hak untuk membuat keputusan politik yang dijalankan secara langsung oleh warga negara berdasarkan prosedur. Dalam sejarah Indonesia, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi ini lebih menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai. Yang kedua, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi yang lebih menonjolkan kekuasaan lebih besar kepada presiden. Yang ketiga, demokrasi Pancasila era Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Yang keempat, demokrasi Pancasila era reformasi 1999 hingga sampai sekarang. Pada masa ini, partai politik kembali menonjol sehingga perkembangan demokrasi dapat lebih baik. Resum bab 8. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin, sehingga bersifat asasi dan universal. Ada beberapa macam HAM, yaitu hak untuk hidup, hak berbicara dan berpendapat, hak berkebebasan berkumpul, hak turut serta dalam pemerintahan, hak melanjutkan keturunan, hak mendapatkan kesejahteraan, dan hak memperoleh keadilan dan keamanan. Resum bab 9. Isi arti Pancasila menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pancasila sebagai dasar filsafat atau ideologi bangsa dan negara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan kebebasan untuk memeluk agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap dan perbuatan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk Tuhan dalam kesatuan monodualistik, monopluralistik, harmonis, dan dinamis. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan yang mengandung prinsip persahabatan dan persaudaraan segala bangsa Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Asas kekeluargaan, permusyawaratan perwakilan, dan negara hukum konstitusi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas pemerataan, hubungan dengan sesama manusia, dan keadilan sosial. Resum bab 10. Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan harus mendasarkan diri pada ontologis manusia sebagai subjek pendukung Pancasila sekaligus subjek pendukung negara. Pertama, Pancasila sebagai paradigma perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi, ekonomi, dan komunikasi. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kehidupan beragama. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma reformasi atau bisa juga gerakan reformasi. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Yang kelima, eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi atau di era modern saat ini. Demikianlah resum buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.